Pemain keturunan, Tijani Noslin segera susul Ula Romeni perkuat timnas Indonesia. Setelah dirumorkan untuk membela skuad Garuda, pemain Belanda berdarah Indonesia Tijani Noslin disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Tijani Noslin bermain sebagai penyerang dan saat ini bermain untuk Lazio di Serie A. Dia juga pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Verona dan Fortuna Sittard. Noslin adalah pemain sepak bola yang lahir di Amsterdam, Belanda, pada 7 Juli 1999. Pemain sepak bola yang tingginya 183 cm ini bermain sebagai penyerang dan menggunakan kaki kanan paling banyak. Ia juga memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 173 miliar. Menurut rumor, Noslin memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya dari Maluku. Sementara ayahnya dari Suriname, yang memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, memiliki darah Indonesia. PSSI masih mencari tahu apakah Tijani Noslin masih eligible atau tidak. Jika masih, tentu PSSI akan secepatnya naik ke tahap serius, tulis caption Instagram Indonesia Mendunia. Jadi ya tunggu saja kabar selanjutnya, apakah Noslin akan menyusul Ula Romeni atau tidak, tegas akun tersebut. Joel Veltman dikabarkan ingin membela tim nasional Indonesia. Saat ini Joel Veltman membela tim nasional Belanda dan kemungkinan kecil bisa ambil bagian masuk skuad tim oranye pada Piala Dunia 2026. Saya pikir pemain dapat beralih ke warganegaraan, jika pemain itu belum bermain pertandingan internasional selama 2 tahun, bersama dengan timnasnya sekarang. Saya terbuka untuk kepindahan itu, saya akan senang untuk bermain di timnas Indonesia. Aku bersungguh-sungguh, ujar Joel Veltman. Pada 2019 ketika Veltman masih berseragam Ajax Amsterdam, kanal klub tersebut mengungkapkan bahwa pemain berposisi bek tengah itu mempunyai darah Indonesia dari keturunan nenek. Video tersebut kini dibanjiri komentar dari para penggemar Indonesia yang menginginkan Veltman untuk mencari asal-usul dan silsilah darah Indonesia. Hingga kini bek berusia 33 tahun tersebut masih mengikuti perkembangan skuad Garuda hingga mengetahui mengenai kehadiran Patrick Kluivert. Selain itu, Veltman sempat menanyakan kepada rekan setimnya Kaoru Mitoma yang merupakan pemain timnas Jepang mengenai perkembangan Indonesia. Mitoma merupakan bagian dari tim Samurai Biru kala bersua Indonesia pada pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aku baru saja berbicara dengan Kaoru Mitoma, yang bermain dengan Jepang melawan Indonesia dalam seri kualifikasi. Dia memuji Indonesia, ujar Veltman. Indonesia ada dalam darah saya, itu akan membuat saya bangga bermain untuk negara, imbuh mantan pemain Ajax tersebut. Di sisi lain, pasang surut karir Joel Veltman ex Ajax yang mau bela timnas Indonesia. Joel Veltman mendadak jadi sorotan fans timnas Indonesia. Bek 33 tahun itu mengaku punya darah Indonesia dan tertarik dinaturalisasi. Karirnya cemerlang, dari Akademi Ajax hingga jadi andalan Brighton. Bersama Ajax, ia meraih 3 Eredivisie, 1 KNVB Cup, 2 Johan Cruyff Shield, dan membawa tim ke final Liga Eropa 2017. Joel Veltman menembus tim utama Ajax pada 2012, tampil 240 kali dan mencetak 10 gol. Selain kokoh di pertahanan, ia berkontribusi dalam serangan, mencetak 4 gol di Eredivisie 2014-2015. Bersama Ajax, ia meraih 3 Eredivisie, 2013, 2014, 2019, 1 KNVB Cup, 2019, dan 2 Johan Cruyff Shield, 2013, 2019. Pada 2020, Veltman bergabung dengan Brighton dan jadi pemain kunci, tampil 30 kali per musim. Ia berperan dalam finish ke-6 di Premier League dan membawa Brighton ke semifinal Piala FA 2022-2023. Hingga kini, ia telah mencatat 150 penampilan dan mencetak beberapa gol penting.
Joel Veldman telah mencatat 28 caps dan 2 gol untuk timnas Belanda sejak debutnya pada November 2013. Ia juga tampil di Piala Dunia 2014 dan Euro 2020. Menariknya, Veldman kini tertarik membela timnas Indonesia, mengingat darah Indonesia dari ibunya. "Saya sangat tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia," ujarnya kepada Voetbal Primer. Patrick Kluivert temukan penyerang monster gol Indonesia yang berkarier di Eropa. Menurut info yang beredar, sang penyerang berkarir di Liga 1 Jerman atau Bundesliga. Lini serang atau striker masih menjadi sorotan pelatih baru timnas Indonesia untuk menemukan formula terbaik di setiap pertandingan. Patrick Kluivert lewat Alex Pastor mengakui kalau dirinya menyoroti dengan penampilan para striker timnas Indonesia, seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. "Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Mereka harus evaluasi diri dengan baik," ujar Patrick. Melihat kurang gregetnya lini serang timnas Indonesia, pelatih asal Belanda itu bahkan mengaku ingin mencari juru gedor baru. "Saya akan mencari terus pemain-pemain depan, striker, yang lain," jelas Patrick Kluivert. Pelatih berusia 49 tahun itu memberikan sinyal kuat akan mencari kembali para pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Patrick berpendapat bila skuad Garuda saat ini butuh kedalaman skuad yang lebih bagus, apalagi timnas Indonesia mengusung mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. "Memang jika ada pemain berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, naturalisasi," jelanjut Patrick. "Kita sudah ada nama-nama tersebut, namun kita perlu meyakinkan sang pemain agar mau memperkuat timnas Indonesia," tutupnya. Sandy Walsh memutuskan hijrah ke Asia dengan memperkuat klub Jepang, Yokohama Marinos. Bek sayap kanan timnas Indonesia itu diumumkan sebagai pemain Yokohama pada Minggu, 9 Februari 2025. Sandy Walsh direkrut Yokohama dari KV Mechelen dengan skema transfer. Pemain berusia 29 tahun itu sebenarnya masih terikat kontrak dengan Mechelen hingga Juni 2025. Namun, ia sepakat menerima pinangan Yokohama karena jarang dimainkan di Liga Belgia. Keputusan Sandy mendapat sambutan positif dari Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. "Semoga berhasil bro," tulis Jay Itzes dalam kolom komentar unggahan Sandy Walsh di Instagram. Yokohama merupakan salah satu tim besar yang mentas di kasta tertinggi Liga Jepang, J-League. Musim lalu, tim yang bermarkas di Nissan Stadium itu finish di urutan ke-9 klasemen J-League 1. Pencapaian tersebut menurun dari edisi 2023 di mana Yokohama bisa menjadi runner-up. Untuk itu, Yokohama Marinos masih berhak main di Liga Champions Asia 2024-2025. Yokohama menjadi pemuncak klasemen Liga Champions Asia dengan 13 poin dari 6 pertandingan. Sandy Walsh berpeluang langsung debut di Liga Champions Asia pada 12 Februari mendatang. Yokohama akan menjamu Shanghai Shenhua dalam lanjutan AFC Champions League Elite East Region di Nissan Stadium. Sandy Walsh mengaku senang bisa bergabung dengan Yokohama. "Saya sangat senang dan merasa terhormat dipindahkan ke Yokohama F. Marinos," kata Sandy Walsh dikutip dari situs resmi klub. "Saya merasa bahwa misi saya adalah berkontribusi dalam mencapai tujuan ambisius klub J-League," ucapnya menambahkan. Sandy bertekad untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain bersama Yokohama. "Saya akan memberikan segalanya di sini, bekerja keras, berjuang setiap hari," ucap Sandy Walsh. "Dan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kepada semua orang siapa saya bisa melakukan dan membuat mereka bangga. Saya berharap dapat segera bertemu Anda di lapangan. Mari kita jalani musim terbaik bersama-sama," pungkasnya. Patrick Kluivert bahagia, pemain termahal siap tempur hingga temukan penyerang ganas untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert sedang berbunga-bunga. Sebab, pelatih 48 tahun ini baru saja mendapatkan kabar bagus untuk memperbesar peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kabar baik pertama yang menimpa Patrick Kluivert datang dari lini belakang. Pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia, Mees Hilgers, sudah siap tempur membela timnas Indonesia. 1. Mees Hilgers siap perkuat timnas Indonesia. Setelah bolak-balik ruang perawatan karena masalah hamstring yang diderita sejak November 2024, Mees Hilgers akhirnya kembali rutin bermain bersama sang klub, FC Twente.
Dalam dua laga terkini yang dijalani FC Twente, Mees Hilger selalu bermain. Ia bermain 20 menit saat FC Twente bermain 2-2 dengan Go Ahead Eagles pada 5 Februari 2025. Sementara semalam, bek 24 tahun ini merumput 21 menit ketika FC Twente bermain 3-3 dengan SC Heerenveen. Benar, Mees Hilgers hanya main dari bangku cadangan. Namun, ia dalam trek tepat untuk kembali ke performa terbaiknya jelang timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kehadiran Mees Hilgers teramat penting bagi timnas Indonesia. Baik dalam pola 2 atau 3 bek, Mees Hilgers merupakan bek tengah terbaik yang dimiliki timnas Indonesia, selain Kapten Jai Ides. 2. Ramadan Sananta siap isi lini depan timnas Indonesia dibanding sekian penyerang yang pernah membela timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, cuma Ramadan Sananta yang sudah mencetak gol di tahun 2025. Tak tanggung-tanggung dari 4 pertandingan bersama Persis Solo di tahun 2025 ini, penyerang 22 tahun tersebut mencetak 3 gol. Gol terbaru dicetak Ramadan Sananta saat Persis Solo menang 2-1 atas Persebaya Surabaya pada Jumat 7 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Fakta ini sekaligus menunjukkan kelayakan Ramadan Sananta mengisi lini depan timnas Indonesia. Ia berpotensi menggeser Rafael Struijk dari lini depan timnas Indonesia. Di saat bersamaan, Rafael Struijk sedang mengalami masa buruk bersama sang klub, Brisbane Roar. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan bakal pakai pesawat charter pulang hadapi timnas Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu diketahui akan dilakoni pada Maret 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun beberkan alasan timnas Indonesia pulang ke tanah air menggunakan pesawat charter. Hal itu dilakukan guna menjaga kondisi para pemain tetap maksimal karena akan melakoni laga berikutnya di tanah air. Sebagaimana diketahui, Kluivert beserta para asistennya telah berada di Indonesia sejak awal Februari 2025. Mereka pun sudah mulai menjalani tugasnya dengan aktif memantau pertandingan Liga 1 guna melihat pemain yang berpotensi masuk timnas Indonesia. Erick mengaku belum berbicara banyak terkait safari Kluivert memantau laga Liga 1. Hanya saja, dia sudah berdiskusi panjang dengan para staf kepelatihan mengenai persiapan timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan Maret 2025. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga di bulan Maret dengan melawat ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 5 hari berselang. Erick berdiskusi dengan Kluivert mengenai persiapan para pemain, khususnya yang berlaga di Eropa. Pada Maret 2025, timnas Indonesia kemungkinan besar akan diperkuat Ula Romeni. Sebab, dia baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah setia. Pemain Oxford United itu hanya tinggal menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar dan bermain di Eropa. Salah satunya pemain asal Belanda keturunan Indonesia, Givay Zeciel yang kemungkinan masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Givay Zeciel merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Givay Zeciel bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Eredivisie, bersama Sparta Rotterdam. Givay Zeciel merupakan pesepak bola kelahiran Rotterdam, Belanda pada 1 Juni 2004. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda dan Suriname. Dalam skuad, pemain yang memiliki market value 60,84 miliar itu berposisi sebagai gelandang bertahan. Namun, pemain yang memiliki kaki dominan kanan ini juga bisa ditempatkan pada posisi gelandang serang. Givay Zeciel juga telah tampil bersama timnas Belanda kelompok umur tepatnya Belanda U21 sebanyak 5 kali dan mencetak 1 gol. Mungkinkah Givay Zeciel memilih Indonesia, atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda?
Legenda sepak bola Indonesia, Greg Nwokolo meminta pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menggelar laga uji coba sebelum menghadapi Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan waktu kurang lebih 1 bulan, Greg Nwokolo berpendapat skuad Garuda tak punya waktu banyak untuk persiapan. Patrick Kluivert harus bisa mengumpulkan pemain dan uji coba. Jangan sampai datang langsung bertanding, jadi pemain punya kesempatan seminggu sebelum tanding untuk uji coba, kata Greg Nwokolo. Menurut mantan penyerang timnas itu, adaptasi pemain dengan pelatih baru jadi salah satu kunci utama jika ingin hasil baik. Komunikasi PSSI dengan klub perlu dibangun. Greg berharap klub bisa melepas pemain ke timnas Indonesia setidaknya 7-10 hari sebelum menghadapi Australia dan Bahrain. Sebab menurutnya, lawan Australia dan Bahrain merupakan laga hidup mati timnas Indonesia agar bisa membuka pintu lebar lolos ke Piala Dunia. Selain itu, kemenangan atas Arab Saudi tak bisa jadi gambaran performa skuad Garuda lantaran masih dipegang pelatih sebelumnya, yaitu STY. Klub dan PSSI harus bersinergi agar pemain bisa berkumpul minimal 10 hari atau seminggu. Karena kita menggunakan pelatih baru, kita perlu adaptasi, ini laga penting, jadi harus dipikirkan matang-matang, tegas Greg Nwokolo. Erick Thohir memiliki visi yang sangat ambisius untuk timnas Indonesia. Ia percaya bahwa pada tahun 2045, Indonesia bisa menembus peringkat 50 besar dunia dalam ranking FIFA. Erick melihat potensi besar yang dimiliki oleh timnas Indonesia, apalagi kini banyak pemain keturunan dengan kualitas internasional yang semakin memperkuat skuad Garuda. Menurutnya, dengan dukungan yang tepat, Indonesia bisa meraih impian ini. Namun, dia juga menekankan pentingnya manajemen tim yang kuat dan kontinuitas dalam proses perkembangan. Selama ini, prestasi terbaik Indonesia dalam ranking FIFA adalah posisi ke-85 pada 21 Oktober 1998. Meskipun begitu, Erick percaya bahwa jika Indonesia melakukan perbaikan di berbagai aspek, peringkat tersebut bisa dicapai kembali, bahkan lebih tinggi. Namun, Erick juga mengingatkan bahwa pencapaian besar dalam sepak bola bukanlah hal yang bisa didapatkan secara instan. Ia menggambarkan perjalanan menuju peringkat 50 besar sebagai sebuah maraton, bukan lari cepat. Meskipun Indonesia punya pemain-pemain berbakat, untuk membangun tim yang kokoh dan stabil butuh waktu yang panjang dan konsistensi. Sebagai contoh, Erick menyebut Jepang yang kini menempati peringkat 15 besar dunia. Negara matahari terbit ini berhasil mencapai posisi tersebut berkat program sepak bola yang sudah dibangun secara solid sejak dari bawah. Erick menilai Indonesia perlu mengikuti jejak Jepang dengan serius. Membangun sepak bola dari akar rumput, dan menjalin pembenahan yang berkesinambungan. Jika itu dilakukan, bukan hal yang mustahil bagi timnas Indonesia untuk meraih peringkat 50 besar pada 2045 mendatang. Kevin Dix merasa siap menghadapi para penyerang top di Bundesliga Jerman. Meski tak ada persiapan khusus, Dix merasa percaya diri karena pengalaman melawan penyerang kelas dunia sebelumnya. Pada Liga Champions 2022, dia pernah berhadapan langsung dengan Erling Haaland, penyerang utama Manchester City. Selain Haaland, Dix juga sudah melawan pemain bintang lainnya, seperti Sadio Mane yang dulu membela Liverpool dan Bayern Munchen. Kevin yakin bahwa pengalaman-pengalaman tersebut membuatnya lebih siap menghadapi tantangan di Bundesliga. Kevin Dix tidak merasa perlu melakukan persiapan khusus setiap kali menghadapi penyerang besar. Menurutnya, dia sudah cukup berpengalaman, bahkan menyebutkan bahwa bermain melawan Haaland atau Kane bukanlah hal baru. Ia merasa bahwa tidak ada alasan untuk mengubah persiapannya. Setiap pekan, ia tetap menjalani persiapan yang sama, dengan fokus pada video cuplikan dan analisis kekuatan lawan. Menurut Kevin, berhadapan dengan pemain bintang seperti Haaland dan Kane sudah menjadi hal yang biasa baginya. Bahkan, dia tidak terlalu mempedulikan video cuplikan pemain besar karena, menurutnya, dia akan bertemu mereka langsung di lapangan setiap hari. Dix sudah terbiasa dengan kehadiran pemain-pemain top ini dalam pertandingan-pertandingan besar. Dengan pengalaman tersebut, Kevin merasa lebih siap dan percaya diri menghadapi striker-striker lainnya di Bundesliga. Di antara semua pemain yang pernah ia hadapi, Sadio Mane adalah yang paling sulit ditaklukkan menurut Kevin. Dia mengingat dengan jelas duel melawan Mane saat masih membela Southampton di kualifikasi Liga Eropa. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan masukan yang sangat penting mengenai desain jersey terbaru skuad Garuda. Kluivert menyoroti bahwa bagian belakang jersey yang digunakan sebelumnya kurang efektif dalam menyerap keringat, yang bisa mengganggu kenyamanan pemain saat bermain di lapangan.
Hal ini menjadi perhatian serius, karena kenyamanan para pemain sangat berpengaruh pada performa mereka selama pertandingan. CEO Erspo Muhammad Sadat menyatakan bahwa mereka langsung menanggapi masukan dari Kluivert dengan mengganti material pada bagian belakang jersey. Kini, bahan mesh yang lebih efisien dalam menyerap keringat digunakan untuk menggantikan bahan sebelumnya. Bahan mesh ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan ekstra, terutama saat para pemain bertanding dalam cuaca panas. Dengan perubahan ini, pemain timnas Indonesia diharapkan bisa bermain lebih nyaman tanpa khawatir keringat mengganggu penampilan mereka di lapangan. Sadat juga menambahkan bahwa meskipun ada perubahan pada bagian belakang, bahan untuk bagian depan jersey tetap menggunakan bahan Jacquard yang sebelumnya sudah diuji coba. Bahan Jacquard ini sudah terbukti tangguh dan mampu bertahan dalam kondisi luar ruangan dengan suhu panas. Selain itu, bahan Jacquard telah diuji coba untuk memberikan performa maksimal di lapangan, jadi pemain tetap bisa bermain optimal. Perubahan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kenyamanan pemain menjadi prioritas utama. Dengan jersey yang lebih nyaman dan efisien dalam menyerap keringat, diharapkan para pemain timnas Indonesia bisa lebih fokus pada permainan tanpa terganggu oleh masalah kenyamanan.